Puluhan pekerja tertimbun longsoran material tambang galian C di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 30 Mei pagi. Selain menimpa para pekerja, material longsoran juga menimbun beberapa kendaraan yang ada di bawahnya hingga mengalami kerusakan berat. Insiden longsor ini telah mendapat respons dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang memerintahkan agar lokasi tambang ditutup permanen. Untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Cirebon, Eki Yulianto. Selamat sore, Eki. Ya, selamat sore Siska. Baik, Eki bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi? Apakah proses pencarian masih dilakukan di sana? Ya baik Siska, sampai sore hari ini sekitar pukul 5 ya, sore ini tim gabungan dari BPBD, Polisian, SAR, dari pihak-pihak terkait juga masih melakukan proses pencarian terhadap korban yang diduga masih ada masyarakat atau pekerja yang tertimbun longsor di Gunung Kuda di Desa Cipanas, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon. Siska, bahwa peristiwa ini terjadi sekitar pukul 10 pagi tadi dan para pekerja yang memang setiap harinya melakukan pengambilan atau penggalian material tanah dan batu di Gunung Kuda terjadi atau longsor menimpa para pekerja gitu, Siska. Baik, Baik, Eki. Lalu apa keterangan resmi yang disampaikan oleh pihak kepolisian terkait dengan kejadian ini? Ya baik, tadi baru saja Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni memberikan keterangan kepada awak media bahwa sampai sore hari ini sejak pagi tadi sekitar pukul 10 terjadi longsor di Gunung Kuda, sudah 9 jenazah yang dievakuasi dari titik longsor. Nah, dari 9 yang meninggal dunia itu sudah dibawa ke rumah sakit Arjawinangun. Nah, sementara selain korban jiwa, terdapat juga korban luka sebanyak 5 orang. Dan tadi keterangan juga dari Kapolres Cirebon bahwa masih diduga ada sekitar 8 orang lagi yang uh, dicari atau tertimbun material longsor. Namun pihak kepolisian masih harus mengklarifikasi terhadap keluarga-keluarga korban yang memang uh, kehilangan anggota keluarganya yang bekerja sebagai pekerja galian tambang di Desa Cipanas, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon ini, Siska. Baik, Eki, berdasarkan informasi yang Anda himpun di lokasi, bagaimana kronologi kejadian yang menimpa para pekerja ini? Ya, informasi yang dihimpun Siska, bahwa sebelum kejadian memang lokasi ini menjadi setiap harinya digunakan atau dilakukan pekerjaan gali mengambil material batu pasir oleh puluhan pekerja. Nah, para pekerja ini biasanya menggunakan alat berat untuk mengeruk dan juga truk yang mengangkut material ini menuju ke tempat yang akan dituju gitu. Namun pagi tadi sekitar pukul 10 secara tiba-tiba atau secara mendadak material longsor yang memang Gunung Kuda ini memiliki ketinggian sekitar ratusan meter, begitu material longsor dari atas langsung jatuh ke bawah, dan di bawahnya terdapat para pekerja yang memang tidak mengetahui adanya peristiwa longsor tersebut, sehingga banyak dari pekerja yang tidak bisa menyelamatkan diri dan akhirnya tertimbun ke bawah. Dan tadi juga saya menyaksikan langsung bahwa salah satu korban yang meninggal dunia itu ditemukan dalam keadaan tertimbun material longsor dengan keadaan yang terbilang cukup parah gitu, Siska. Baik, Eki, bisa dijelaskan terkait dengan profil dari lokasi tambang tersebut berdiri sejak kapan dan juga apakah tambang tersebut hingga saat ini masih memiliki izin yang berlaku, Eki? Ya, baik Siska, bahwa informasi yang berhasil dihimpun bahwa memang Gunung Kuda atau galian C ini sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu, Siska. Dan memang peristiwa longsor ini juga bukan pertama kali, dan
terakhir kali peristiwa itu yang berhasil saya himpun terjadi terakhir kali bulan Februari 2025 kemarin. Namun saat itu memang disyukuri tidak ada korban jiwa. Nah, saat ini karena memang tidak diduga-duga terjadi banyak korban jiwa. Dan saat ini Siska sebenarnya tadi saya sudah juga berhasil mendapatkan keterangan dari pihak dinas Provinsi Jawa Barat, di mana memang izin dari galian ini sebenarnya legal, Siska. Jadi galian ini masih izin sampai bulan November 2025. Namun memang menurut dinas tersebut metode galian ini tidak sesuai prosedur gitu. Jadi sehingga tadi pihak dinas provinsi akan mencabut izin galian tersebut gitu, Siska. Baik, apakah itu juga sebagai tindak lanjut dari perintah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang tadi sempat menyampaikan untuk agar lokasi tersebut ditutup permanen, Egi? Ya benar, Siska, bahwa tadi juga saya sempat secara personal gitu menghubungi dari ajudan dari Deddy Mulyadi, bahwa memang Gubernur Jawa Barat tersebut sudah mengetahui peristiwa longsor tersebut, sehingga dari Gubernur memerintahkan dinas terkait untuk meninjau langsung ke lokasi kejadian. Dan tadi dinas tersebut sudah memberikan keterangan bahwa izin dari galian C ini akan dicabut karena menyalahi aturan dalam metode galiannya, Siska, gitu. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Cirebon Eki Yulianto melaporkan terkait longsor Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat. Kami tunggu update informasinya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Banyak korban, ya Allah. Ya Allah, korban. Yang sudah ditemukan ada 8 yang meninggal dunia dan ada 12 orang yang berada di rumah sakit, yang sudah dibawa ke rumah sakit, dan 2 diantaranya sudah kembali ke rumahnya. Yang 12 itu luka-luka, Bu? Ya. Untuk total sendiri ada berapa, Bu, prediksi yang tertimbun? Yang masih ada? Yang diprediksi ada berapa orang diperkirakan? Ya, totalnya informasinya kami dapatkan masih ada 8 lagi informasinya, ya, sedang kita klarifikasi. Bu, kalau dan sedang dilakukan evakuasinya. Izin pertambangannya seperti apa sih, Bu, ini, Bu? Izin pertambangannya berakhir di bulan November 2025. Jadi izinnya lengkap, ya, izinnya lengkap. Untuk upaya pemilik tambang sedang kita lakukan penyelidikan dan sudah kita minta keterangan, sudah dibawa ke Polresta Cirebon. Apa bikin posko pengaduan, Bu? Sudah ada di bawah. Sudah ada di bawah, ya. Sudah ada berapa, Bu, yang mengadu, Bu, hilang keluarganya? Ya, sementara tadi masih ada 1 orang yang keluarganya belum ditemukan, ya. Total... Yang selama ini sering jualan, katanya jualan es. Untuk perempuan itu, Bu? Dari secara keseluruhan berapa sih, Bu? Ada yang warga masyarakat, tadi ada yang penjual es. Jadi total keseluruhan berapa, Bu? Sampai dengan saat ini untuk korban yang masih belum dicari dan korban yang sudah berhasil ditemukan? Untuk keseluruhannya, ya, tadi yang 9 orang di rumah sakit, 8 yang meninggal dunia, ya. Kemudian ada sekitar 8 informasinya. Ini kami juga lagi sedang melakukan klarifikasi dan sedang kita lakukan evakuasi juga. Juga masih 8 ya, Bu, ya, yang tertimbun? Ya, diperkirakan seperti itu. Oke, siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.